Langkah-langkah dan metode pemberdayaan sumber daya manusia. Kelompok 6, Serencesia Patricia Karundeng, Regina Fiorella Daniel, Regina Seli Maria Muaya, Silvani Sitepu. Langkah-langkah pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu hubungan dengan visi. Hubungan pemberdayaan dengan visi dan nilai organisasi. Jika pemberdayaan tidak dipandang sebagai tiang penyangga visi organisasi, maka karyawan akan memandangnya sebagai tindakan iseng manajemen atau akan kehilangan konteksnya sejak awal. Pemberdayaan harus menjadi bagian dari nilai organisasi sehingga dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan organisasi. Yang kedua, diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh. Pemberdayaan harus dilihat dari sudut pandang bahwa dia datang dari manajemen teratas. Yang ketiga, komunikasi secara aktif. Komunikasi dan keterlibatan adalah hal yang pokok. Semakin baik kualitas informasi yang diterima seseorang, akan semakin baik kinerja seseorang di tempat kerja. Dengan cara melibatkan karyawan dalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka organisasi dapat mendorong pemberdayaan. Yang keempat, meninjau struktur organisasi. Struktur organisasi dapat berupa baju pengikat atau sesuatu yang memungkinkan terjadi. Yang kelima, menguatkan kinerja tim. Pemberdayaan dapat terjadi tanpa adanya kerja tim. Meskipun tim-tim tersebut seringkali dapat memberikan suatu lingkungan yang bersifat mendukung bagi individu dan akan memberikan hasil yang lebih besar. Yang keenam, mendorong pengembangan pribadi. Orang memerlukan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri mereka di dalam membuat keputusan sendiri. Hal ini bukan saja memberikan pelatihan kepada orang-orang tersebut untuk berperan lebih banyak, tetapi juga untuk mendemonstrasikan rasa percaya dan rasa hormat kita kepada individu tersebut. Yang ketujuh, menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus. Hasil akhir dari pemberdayaan seringkali berupa naiknya tingkatan jasa layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, karyawan garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus didorong untuk bertanggung jawab memuaskan pelanggan mereka. Yang kedelapan, ukur perkembangan yang terjadi, kenali dan hargai keberhasilan. Sebelum memulai proses pemberdayaan, suatu organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan dan membantu agar ukuran ini dapat dipahami serta disepakati oleh setiap orang. Metode sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan atau training. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Yang kedua, magang. Magang biasanya diberikan kepada para karyawan baru karena karyawan baru biasanya belum memiliki keterampilan yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk melatih para karyawan baru ini, karyawan berpengalaman tersebut diterjunkan. Metode sumber daya manusia yang ketiga yaitu pendidikan. Metode sumber daya manusia ini adalah memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, rotasi magang. Ada perusahaan yang memberlakukan rotasi magang di dalam metode ini. Jadi, karyawan yang dipindahkan ke divisi lain akan mendapatkan bimbingan dari karyawan senior yang ada di sana.
Yang kelima yaitu studi banding. Studi banding adalah metode pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di perusahaan dengan sistem kerja yang standar atau yang berlaku di tempat lain. Yang keenam, uji kompetensi. Metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau NSP. Yang ketujuh yaitu coaching. Dalam bahasa Indonesia, coaching dapat disebut sebagai bimbingan. Dalam metode pengembangan sumber daya manusia ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu outbound. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawannya dari level paling atas sampai paling yang bawah. Demikian pembahasan kami mengenai langkah-langkah dan metode pemberdayaan sumber daya manusia. Kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.